Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini lagi kami ada, dan kami hendak merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami ya Roh Kudus, terangilah dan tuntunlah supaya kami mengerti dan menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan kita terambil dari Markus 14 ayat 36 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang ditidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah hadapilah pergumulanmu dengan berdoa. Hadapilah pergumulanmu dengan berdoa. Nah, selama kita ada dan kehidupan ini kita nikmati, itu artinya kita tidak akan pernah terlepas dan terhindar dari namanya persoalan, namanya masalah, pergumulan, bahkan kesesakan. Kecuali kehidupan kita sudah berakhir, alias innalillahi wa inna roji'un. Nah, ironisnya ketika kita ada pergumulan atau masalah, kebanyakan orang bukan datang berdoa, ya, datang untuk berseru kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya, malah bergosip, bersungut-sungut, berkeluh kesah, dan berontak serta bercerita kepada orang lain, sehingga masalahnya pun menjadi hot news ya, di lingkungannya, menjadi buah bibir, bukan menjadi solusi, malah diceritakan oleh orang lain ya, diperguncingkan. Nah, karena itu dengan adanya sikap yang salah ini, maka melalui firman Tuhan dan tema kita pada hari ini, kita akan belajar 4 hal dari Yesus. Ada 4 hal. Yang pertama, ketika ada masalah atau ada pergumulan, Yesus memanggil dan mengajak murid-muridnya untuk mendukungnya dan bersama-sama berdoa dengan dia. Ayat 33 berkata, "Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar." Ayat 38 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Artinya Yesus mau memberi teladan ya pada kita bahwa pergumulan itu jangan ditanggung sendiri. Ajaklah dan bawalah beberapa saudara-saudara seimanmu yang dewasa untuk bergumul bersama, untuk mendoakan dan ikut dalam kesusahannya. Dengan kata lain, jangan tanggung dan pikul sendiri. Tetapi ada juga ya, sampai sekarang ada juga orang Kristen, bahkan aktivis atau pelayan Tuhan, malah ketika ada pergumulannya, ada masalahnya ya, ketika pendeta dan majelis mau datang ke rumahnya untuk mendoakannya, ya, malah dia menolak. Ya, dia berkata jangan dikunjungi, ya, jangan didoakan. Ya, itu sebabnya dia tidak pernah berkemenangan. Ya, tetapi belajar dari Yesus sebaliknya. Yesus sekalipun dia Tuhan, tetapi dia juga mau beri teladan agar supaya ketika ada pergumulan, marilah hadapi pergumulan itu dengan berdoa. Ya, bawalah murid-murid atau bawalah orang-orang percaya. Karena dikatakan Yesus juga curhat kepada murid-muridnya. Di dalam ayat 34, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ya, saudara, itu hal yang Tuhan teladani pertama untuk setiap kita. Jadi kalau ada masalah, bawa dan ajaklah orang untuk bersama-sama bergumul dengan kita, berdoa dengan kita. Nah, yang kedua, ketika ada pergumulan, ada masalah, apa yang kita lakukan? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi berdoa bagaimana? Berdoalah dengan penuh keintiman dengan Bapa, dan bukan keluhan atau sebuah permintaan saja, tetapi ada sebuah konektivitas yang terjadi, relasi yang terjadi, keintiman yang terjadi. Jadi dalam doa tidak langsung minta, tetapi mari kita membangun hubungan. Dikatakan di dalam ayat 36a, Yesus berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ini adalah sebuah sapaan kepada Allah sebagai Bapa, sekalipun Ia adalah Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, sekaligus juga Maha Kuasa.
Tapi Yesus menempatkan Allah Bapa seperti hubungan seorang ayah dengan anaknya. Hubungan yang dekat dan erat. Artinya Yesus hendak memberi teladan kepada kita bahwa sebelum kita mengungkapkan segala beban dan pergumulan yang berat, kita sesungguhnya harus mengkondisikan hati kita, jiwa dan pikiran kita. Terlebih dahulu kita connect, kita mengalami kedekatan dengan Bapa kita di sorga. Jangan berdoa dengan basa-basi atau jangan berdoa dengan formalitas, tetapi bagaimana kita mengkondisikan segenap hidup kita betul-betul ada di dalam kesiapan untuk sungguh-sungguh memiliki keintiman dengannya. Maka kadang-kadang ada sebelumnya dia menyembah Tuhan, dia menyanyi sebuah pujian, dia sungguh-sungguh menaruh hatinya untuk Bapa, untuk Tuhan, sehingga terjadilah sebuah kondisi batinnya yang tenang, yang intim, dan disitulah sesungguhnya letak kekuatan daripada hidup kita. Meskipun ada pergumulan, tapi ketika kita dekat dengannya, maka itu tidak bisa merampas akan damai sejahtera, sukacita, serta pengharapan kita. Nah, hal yang ketiga adalah kita harus berdoa. Dan doa yang harus kita sampaikan, sesungguhnya kita harus landasi dengan pengakuan iman yang besar kepada Tuhan. Tuhan Yesus berseru kepada Bapanya di ayat yang ke 33 ya, di dalam ayat yang ke 33, bahkan juga di dalam ayat yang ke 36. Di sana dikatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Ya. Itu sebuah pernyataan iman, suatu pengakuan percaya bahwa Allah lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Sikap ini sesungguhnya mengawali pergumulan doa Tuhan Yesus. Keyakinan iman seseorang akan menentukan kemenangannya atas setiap pergumulan hidup. Ketika kita masuk dalam doa, ciptakanlah dalam pikiran dan hati kita bahwa Allah lebih besar dari segala persoalan dan bukan persoalan yang lebih besar dari Allah. Konsep pemahaman ini akan menolong setiap kita yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Kita harus katakan berkali-kali kepada diri kita sendiri kata-kata ini, bahwa Allah itu besar, Allah itu ajaib, Allah itu dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu sanggup menolong segala perkara. Bahkan dalam bersama dengan Dia kita cakap menanggung segala perkara, bahkan kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Amin. Nah, yang keempat, berdoalah, tapi berdoa bukan pemaksaan kehendak. Ini yang sungguhnya harus kita sadari, ya. Dikatakan Yesus berdoa, Ia tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapanya, tapi Ia berkata, "Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Kalau Tuhan Yesus saja tidak memaksakan kehendak-Nya, mengapa kita harus memaksakan kehendak kita? Mari kita mau belajar berdoa seperti Tuhan Yesus. Belajarlah berdoa juga seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka hendak dibuang ke dalam dapur api dan gua singa oleh Nebukadnezar sebagai akibat karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka katakan bahwa sekalipun Allah tidak melepaskan mereka dari dapur perapian, namun mereka tetap tidak mau menyembah patung tersebut. Mari kita juga belajar dari Paulus ketika ada onak, ada duri dalam daging. Dia berseru 3 kali, berseru bukan hanya sekali tapi 3 kali, tetapi Tuhan tidak mengabulkan doanya, tapi justru Tuhan menjawabnya dengan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu." Nah, saudara, ketika menerima itu, dia tidak memaksakan kehendak, dia tidak berontak, dan dia berkata, "Mengapa Tuhan tidak angkat?" Tetapi justru dia berkata, "Puji Tuhan, aku bersyukur, karena justru dalam kelemahanku lah kuasa Allah sempurna." Nah, saudara-saudara, maka sebagai kesimpulan dan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih memiliki manusia daging, yaitu kehidupan jasmani kita yang lemah. Karena itu latihlah roh kita agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam bersekutu dengan Allah. Hidup kita jangan dikuasai oleh kedagingan, agar jangan kita binasa. Pergumulan, masalah, persoalan apapun, kesesakan apapun, janganlah kita hadapi dengan kedagingan kita, dengan kekuatan kita. Tetapi
tapi hadapilah dengan Roh Kudus, yakni dengan berdoa kepada Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.